Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, jumpa lagi di seri panduan aplikasi Erapot ya, Pikul Merdeka untuk jenjang PAUD, TKKB, SPES, dan TPA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kembali cara menginput siswa secara massal pada aplikasi menggunakan template yang sudah disediakan. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu disimak sampai dengan tuntas, jangan di skip biar nanti Bapak Ibu tidak bingung. Baik, sebelum dilanjut, sebelum kita praktek, ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan dan Bapak Ibu catat, ingat baik-baik ya. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan buka template yang ada di aplikasi ya, di folder yang sudah disediakan. Kemudian Bapak Ibu silahkan input data siswa sesuai contoh yang ada di template. Bapak Ibu tidak boleh mengubah format cell semuanya di set general ya, tidak boleh diubah misalnya ke data atau ke date atau ke tanggal lahir dan sebagainya. Cukup semuanya general sesuai dengan contoh. Kemudian khusus untuk format tanggal lahir ya, format cellnya tetap general. Nanti cara penulisannya diawali dengan tanda petik contoh. Tanda petik 23 Januari 2023. Apakah harus ketik satu-satu? Mau satu-satu silahkan. Kalau misalnya mau massal silahkan, terserah Bapak Ibu kreatifnya ya. Kemudian yang ketiga, setelah Bapak Ibu selesai menginput di template, silahkan Bapak Ibu format aplikasinya dulu ya. Aplikasinya silahkan diformat. Kemudian setelah itu Bapak Ibu isi pengaturan ya, isi dulu pengaturannya, pengaturan sekolah. Kemudian isi kelas ya, input kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih menu siswa, lakukan sinkron ya. Jadi tahap 3 ini yang Bapak Ibu juga harus pahami. Nah, kemudian jika setelah sinkron ada data yang salah, Bapak Ibu edit di aplikasi, tidak usah sinkron lagi. Jika mau sinkron lagi, maka harus mengulangi langkah 3 tadi. Langkahnya apa? Yaitu Bapak Ibu memformat aplikasi, mengisi pengaturan, dan mengisi kelas. Kemudian baru Bapak Ibu sinkron. Oleh karenanya, saya menyarankan Bapak Ibu cukup sinkron 1 kali saja. Jika ada data yang salah, silahkan diedit di aplikasi. Nah, setelah Bapak Ibu mensinkron ya, kemudian ada data yang salah ya, silahkan diedit di aplikasi. Kemudian setelah Bapak Ibu sinkron, jangan lupa isi foto dan kelas ya. Sekali lagi, setelah sinkron Bapak Ibu edit, isi foto dan kelas. Nah, setelah itu baru selesai. Biar lebih jelas lagi, langsung saja kita praktek Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu buka aplikasinya, buka di folder aset, pilih struktur, kemudian pilih template. Kita buka templatenya dan ini kita tutup dulu. Nah, sekarang ketika kita membuka template, Bapak Ibu usahakan jangan membuka Excel yang lain dulu ya. Kita buka template. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah, di sini sudah ada peringatan jangan merubah format menyebabkan aplikasi crash atau rusak. Silahkan Bapak Ibu input namanya. Saya input misalnya di sini si siapa ya? Jarjit Singh. Ya, Jarjit Singh lah kelompoknya. Silahkan Jakarta misalnya tanggal lahirnya. Nah, untuk tanggal lahir penulisannya Bapak Ibu beri tanda kutip seperti ini. Kemudian tulis misalnya 23 April 2022 contoh ya. Nah, ini seperti ini contoh penulisannya, tanda kutip baru diketikkan. Apakah harus satu-satu? Mau satu-satu boleh, atau mau secara massal boleh, tergantung Bapak Ibu kemampuannya ya. Nah, silahkan bagaimana Bapak Ibu mengkreasikan untuk penulisannya, bebas. Nah, kalau sudah Bapak Ibu jangan lupa disimpan, kemudian tutup. Langkah berikutnya Bapak Ibu kita kembali ke aplikasinya. Silahkan dijalankan aplikasinya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu masuk ya, adminnya masuk. Setelah masuk Bapak Ibu, langkah berikutnya karena kita mau sinkron, sekarang kita reset dulu database-nya. Pilih menu reset, klik format.
Ya, kosong. Langkah berikutnya kita isi dulu pengaturan NPSN-nya, kemudian jenjang sekolahnya misalnya TK, akreditasinya B misalnya, kabupatennya apa, isi semester, tahun ajaran misalnya 2023, 2024. Kemudian nama capseknya siapa misalnya YYY, kemudian nama adminnya TRRE misalnya, jabatannya apa OP misalnya. Untuk foto masukkan admin misalnya foto admin. Contoh saja logo sekolahnya masukkan juga kalau sudah klik update. Nah, kemudian Bapak Ibu tambah data kelas misalnya kelompok A. Nama gurunya Cici misalnya. Kemudian NIP-nya punya tidak, kalau tidak punya langsung saja tambahkan. Kita buat satu lagi misalnya kelompok B, nama gurunya Tata. Oke, kemudian kita tambahkan. Langkah berikutnya setelah kita data sekolah sudah, data kelas sudah, berikutnya kita data siswa. Nah, inilah Bapak Ibu fungsi untuk menyinkronkan, menarik data yang kita input tadi di template masuk ke sini. Caranya tinggal Bapak Ibu klik saja seperti ini. Kita tunggu dan hasilnya sudah masuk. Tadi kita menginput nama Jarjit Singh, sudah ada ya di sini. Nah, setelah Bapak Ibu mensinkron selesai seperti ini, dicek, oh ada yang salah. Ya, kalau ada yang salah, Bapak Ibu tidak usah sinkron lagi, karena kalau mensinkron lagi, nantinya Bapak Ibu harus mengulangi langkah tadi, yaitu memformat dari awal. Kalau misalnya tidak memformat dari awal, nantinya di sini double data, ya. Jadi bagaimana caranya? Lakukan edit secara manual saja kalau memang ada yang salah. Contoh Jarjit Singh, kita edit saja Jarjit Singh. Oke, Jarjit Singh misalnya tanggal lahirnya jadi 2 Februari 2019. Kemudian klik update. Kemudian klik update. Jangan lupa Bapak Ibu foto dan kelas. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mensinkron ya. Nah, hal yang paling penting berikutnya adalah Bapak Ibu jangan lupa memasukkan data foto dan kelas. Kita pilih siswa, kemudian pilih misalnya pisang. Masukkan kelompok berapa? Misalnya kelompok B. Nah, jangan lupa fotonya disertakan. Ya, kalau sudah klik update. Seperti itu Bapak Ibu caranya ya. Sekali lagi, sebelum sinkron silahkan Bapak Ibu format dulu, kemudian isi data sekolah, data kelas, baru Bapak Ibu pilih data siswa dan sinkron. Jika ada siswa yang salah, edit di menu edit di sini ya, tidak usah sinkron lagi. Setelah Bapak Ibu sinkron selesai beres, jangan lupa input data foto dan juga kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau misalnya belum paham juga, insya Allah nanti akan saya jelaskan lagi. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.